Selamat datang di channel Wiro Cebong. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita masih ingat siapapun yang pada dekade tahun 80-an hingga 90-an mengalami masa SD, SMP, atau SMA. Waktu itu ada pelajaran namanya PSBB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Namun apa yang kita dapatkan saat itu memang seperti halnya sejarah-sejarah yang lain, memang itu versi Orde Baru. Tidak ada versi lainnya. Memang semua sejarah yang kita dapatkan dalam masa-masa sekolah ketika tahun 80-an hingga tahun 90-an itu adalah versi-versi Orde Baru. Apabila ada versi yang lain tentu saja akan dibungkam. Misalnya ada sejarah versi lain tentang G30 SPKI. Buku-buku lain, literatur-literatur lain sebagai pembanding memang kemudian dipeti eskan, tidak boleh beredar dan betul-betul dirahasiakan. Seperti kesaksian Subandrio tentang G30 SPKI dan juga termasuk pleidoy dalam mahkamah militer Kolonel Abdul Latif ketika dalam persidangan dia banyak bercerita tentang G30 SPKI. Belum pernah kita dengar pada saat itu. Tapi belakangan setelah Orde Baru tumbang, bermunculanlah berbagai literatur, berbagai versi yang akhirnya menjadi diskursus sejarah yang sangat menarik di negara kita. Kisah ini menjadi sangat menarik karena pada akhirnya kisah ini kemudian dikutip oleh Cornell Paper dan juga dikutip oleh beberapa literatur sejarah lainnya yang ternyata mempunyai efek domino hingga kepada pergantian kekuasaan dari Pak Karno kepada Pak Harto. Jadi kisah itu diawali ketika Pak Harto menjadi Panglima Tentara di Ponegoro di Jawa Tengah. Kisah ini sebenarnya tentang perselisihannya dengan Jenderal Ahmad Yani. Ketika Pak Harto menjadi Panglima Tentara di Jawa Tengah, di Ponegoro, Pak Harto pernah terlibat penyelundupan beras dari Singapura. Penyelundupan beras ini kemudian menjadi masalah, sehingga akhirnya akibat kasus ini Pak Harto ditarik ke Jakarta. Kisah penyelundupan beras ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Pak Harto di dalam bukunya Pikiran, Tindakan, dan Ucapan Saya yang terbit tahun 89, bahwa penyelundupan beras ini adalah memang inisiatif beliau, almarhum Soeharto, karena pada waktu itu sangat paceklik di Jawa Tengah gitu. Jadi musim panen ternyata memang karena kemarau panjang atau apa gitu ya kurang lebih, sehingga mengalami gagal panen. Sehingga Soeharto punya inisiatif, saya harus menyelundupkan beras dari Singapura. Di dalam bukunya Pak Harto bercerita bahwa beras itu ditukar dengan gula, dengan catatan berasnya sudah sampai lebih dulu. Masalahnya memang kemudian menjadi tanggung renteng. Sejarah ini menjadi menarik karena yang Pak Harto dalam penyelundupan itu melibatkan dua orang yang sudah almarhum, Allahyarhamnya. Salah satunya adalah Pak Bob Hasan, anak angkat dari Jenderal Gatot Subroto. Yang satu lagi adalah Lim Sio Leong. Yang menjadi menarik adalah penyelidik dari Angkatan Darat sendiri itu semuanya adalah perwira-perwira yang tentunya kita kenal pada akhirnya sebagai korban keganasan G30 SPKI. Ini yang menjadi menarik dan kemudian diulas secara panjang di dalam Cornell Paper. Cornell Paper itu sendiri adalah sejarah tentang G30S yang mengatakan bahwa pada dasarnya G30S ini adalah perpecahan di dalam tubuh Angkatan Darat yang sebenarnya tidak melibatkan PKI seperti yang selama ini digambarkan. Menariknya adalah tim penyidik dari Angkatan Darat itu adalah para pahlawan revolusi itu yang kemudian nantinya pada tahun 65 itu dibunuh semua. Ini sangat menarik, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Para pemeriksa itu adalah Lejen S. Parman, ada Maijen Suprapto, lalu ada MT Haryono, ada Jenderal Sutoyo. Ini adalah orang-orang yang nantinya beberapa tahun kemudian setelah kasus ini itu akan terbunuh semuanya di dalam PKI itu sendiri. Ada juga namanya Donald Ikarus Panjaitan yang nantinya juga akan berselisih paham dengan Pak Harto dalam kasus ini.
itu juga menjadi korban pada tahun 65. Ini sangat menarik. Kenapa kok kebetulan para orang-orang ini yang terbunuh di dalam gerakan 30 September itu? Pak Harto sejak kasus ini memang karirnya tidak melejit. Karirnya Pak Yani lebih moncer. Bahkan ketika itu, pada tahun-tahun sekitar itu, ini menurut Cornell Paper, karena Cornell Paper ini menggunakan basis probabilitas. Ketika itu sudah santer terdengar bahwa Pak Yani akan menjadi penggantinya Pak Karno. Ini sangat menjadi luar biasa. Kasus Pak Harto ini sangat mencoreng terhadap karirnya, lalu diperiksa oleh jenderal-jenderal yang saya sebutkan tadi. Ahmad Yani marah. Sampai ketika Pak Harto tiba di Jakarta, Pak Harto menurut kesaksian bukunya Subandrio tentang G30S, Pak Yani marah lalu ditampar Pak Harto. Ini sangat menarik. Bahkan kasus penyelundupan ini menurut Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ketika itu sangat marah besar karena dianggap memalukan korps. Tapi akhirnya semua itu selesai dengan kekeluargaan hingga akhirnya Bapak angkat Pak Bob Hasan, Jenderal Gatot Subroto akhirnya menyelamatkan Pak Harto. Namun Pak Harto akhirnya tidak menjabat sebagai Panglima di Jawa Tengah. Dia hanya diselamatkan dari kasus itu. Ini mengenai kebenaran kasus ini dalam konteks begini. Apa betul Pak Harto melakukan itu demi menyelamatkan rakyat yang merasa karena gagal panen, atau memang di situ ada tujuan lain? Yang jelas kurang lebih sekitar 200 truk beras itu memang betul-betul datang karena diselundupkan oleh Pak Bob Hasan dan Lim Sio Leong, yang nantinya dua pengusaha ini akan terus mengikuti Pak Harto hingga betul-betul menjulang. Bahkan Pak Harto hingga meninggal. Bahkan hingga hari ini keduanya sudah meninggal, tapi bisnisnya betul-betul menjadi luar biasa. Pada akhir dekade tahun 50-an, akibat kasus itu Pak Harto betul-betul tenggelam. Lalu Jenderal Abdul Haris Nasution digantikan oleh Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Harto masuk ke Seskoad. Ketika di Seskoad, akibat kejadian yang memalukan ini di Jawa Tengah, menyelundupkan beras ini, ada salah satu orang yang menolak menjadikan Pak Harto sebagai ketua kelas. Namanya Donald Ikarus Panjaitan, DI Panjaitan. Yang nantinya pada tahun 65 dia juga jadi korban keganasan PKI. Nah, kita kemudian menghadapi G30S PKI tahun 65. Ini memang pada akhirnya kita sudah terbiasa mendapatkan versi sejarah itu dari Orde Baru. Selama 32 tahun masa rezim Orde Baru itu berkuasa, sejarah itu memang hanya satu versi. Versi yang lain selalu disumpal gitu. Dalam pledoi Kolonel Abdul Latif dalam persidangannya, banyak hal yang terungkap sebenarnya, tapi memang tidak pernah disuarakan dalam masa Orde Baru. Cornell Paper sudah menulis itu dalam beberapa tambahan-tambahan pada tahun berikutnya. Karena Cornell Paper ini diterbitkan 3 tahun setelah peristiwa 65. Lalu persidangan Kolonel Abdul Latif itu dilakukan pada tahun 70 akhir. Lalu kemudian oleh Benedict Anderson, keterangan-keterangan tambahan dari hasil persidangan pledoi dari Kolonel Abdul Latif lalu ditambahkan kemudian. Jadi Cornell Paper ini sebenarnya tidak satu versi, dalam pengertian bukan dalam ada beberapa tambahan-tambahan yang disusulkan kemudian karena memang peristiwa sejarah selalu mengalami revisi-revisi karena pelaku sejarahnya masih hidup ketika itu. Kolonel Abdul Latif bercerita di dalam pledoinya bahwa dia sudah menyampaikan ke Pak Harto bahwa akan ada penculikan para jenderal itu. Ini keterangannya Kolonel Abdul Latif. Yang ini pun juga dibantah oleh Pak Harto. Di Cornell Paper ini semuanya dirangkaikan menjadi satu yang memang kemudian menyisakan salah satu konklusi di dalam Cornell Paper sendiri bahwa G30S PKI sepenuhnya bukan hasil kerja PKI. Tapi memang sejarah ini adalah soal pencatatan-pencatatan dan kejujuran-kejujuran para pelakunya. Biasanya ketika sejarah-sejarah itu mengalami kontroversi, memang selalu dibantah dan menjadi pro kontra. Nah, kita semua pada akhirnya tahu pada tahun 65 semua jenderal-jenderal yang sudah saya sebutkan tadi yang kita kenal sebagai
7 pahlawan revolusi itu semua adalah orang-orang yang terlibat dan juga orang-orang yang memang waktu itu menenggelamkan Soeharto. Ini sangat menarik dan Cornell Paper menulis itu dengan jelas. Termasuk Kolonel Untung Samsuri ketika dieksekusi karena kedekatannya dengan Soeharto. Kolonel Untung Samsuri juga masih berharap dia akan diselamatkan oleh Pak Harto hingga menjelang eksekusinya. Nah, yang menarik adalah dengan terbunuhnya 7 pahlawan revolusi ini, maka kemudian Soeharto menjadi muncul sendirian di tubuh Angkatan Darat. Tidak ada lagi. Pak Harto bisa mengambil alih kekuasaan dengan berbagai lika-liku konstitusi itu tadi. Karena memang tidak ada pilihan lain selain Soeharto. Soeharto memang menjadi pucuk tertinggi pada tubuh militer ketika itu, terutama di Angkatan Darat. Memang tidak ada lagi. Semua jenderal-jenderal yang berada di atasnya dia, termasuk Jenderal Ahmad Yani, yang memang dari awal sudah digadang-gadang akan menggantikan Pak Karno, sudah terbunuh pada G30 SPKI. Ini masalah kebenaran sejarah ini, mana yang benar, apakah versinya Pak Harto dalam pikiran, tindakan, dan ucapan saya, atau dari keterangan Subandrio, atau Cornell Paper, atau pledoi dari Kolonel Letkol Abdul Latif sendiri. Ini kita semua tidak tahu, karena semua saksi sejarahnya sudah tidak ada, sudah wafat. Juga semua orang-orang yang terlibat di situ juga sudah wafat. Penulis Cornell Paper juga sudah wafat semuanya. Akhirnya ya kita hanya bisa berharap begini. Semoga sejarah-sejarah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya mengungkap berbagai sejarah ini bukan ingin menceritakan kejelekan dari orang-orang yang sudah wafat. Kita hanya ingin mendapatkan kebenaran. Demikian kurang lebihnya, dan juga kebenarannya semua hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.